Lawu menjelma menjadi makhluk gaib, dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor burung jalak berwarna gading. Jika seseorang yang berniat baik akan mendaki, burung jalak jelmaan Kiai Jalak akan muncul untuk memberi petunjuk jalan menuju puncak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up bro? Balik lagi di channel saya Serwani Bucuran. Hari ini kita masih reaction video-video tempat-tempat wisata. Tapi kali ini reaction video tempat wisatanya agak unik. Aku pengen nge-reaction tempat wisata yang mistis ya, yaitu di Gunung Lawu. Sejarah legenda dan misteri pendakian gunung paling angker di Indonesia yang ada di Gunung Lawu. Oke, sebelum ke videonya jangan lupa tekan tombol like, comment, share, dan pastinya subscribe channel ini yang ada di bawah biar channel ini semakin berkembang ke depannya. Langsung saja kita ke videonya, nanti kita reaction videonya bagaimana ya. Oke. Masih melekat dalam ingatan kita seorang pendaki Gunung Lawu, Andi Sulistiawan, yang dikabarkan hilang kemudian ditemukan meninggal dunia di bulan Juli lalu. Sebelum meninggal, Andi sempat berperilaku aneh. Ia berlarian bertelanjang dada sambil menggendong kayu. Banyak warga yang mengaitkan kejadian itu dengan kisah-kisah mistis di Gunung Lawu. Apa saja misteri yang tersimpan di gunung ini? Lanjutkan video ini jika kamu berani. Dalam cerita Babat Lawu, gunung ini dipercaya sebagai gunung tertua di Pulau Jawa dan dipercaya bahwa disinilah tempat peristirahatan Raja Majapahit. Jadi guys, Gunung Lawu ini adalah salah satu gunung yang tertua yang ada di Pulau Jawa ya, dan tempat peristirahatan Ranawijaya juga dikenal sebagai Raja Brawijaya kelima, yang kemudian melakukan moksa sebagai pencapaian terakhirnya sebab. Jadi moksa itu adalah sebuah konsep agama Hindu dan Buddha, artinya ialah melepaskan diri dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Oke, kita lanjut lagi. Ia melakukan moksa sebab merasa terusik oleh perbuatan anak-anaknya yang memilih mendirikan kerajaan baru dan memeluk agama yang berbeda. Karena itu, ia melihat tanda-tanda kejayaan Majapahit telah memudar. Maka, pada suatu malam, Raja Brawijaya kelima diam-diam meninggalkan keraton bersama penasehatnya yang setia, Sabdo Palon. Mereka naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan dua orang abdi dalam atau kepala dusun, yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Keduanya ikut hingga tiba saatnya sang raja melakukan moksa di Hargo Dalam dan Sabdo Palon moksa di Hargo Dumiling. Sebelumnya raja bertitah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus moksa dan meninggalkan dunia ramai ini. Dipa Menggala, karena kesetiaanmu, kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala, kau kuangkat sebagai patihnya dengan gelar Kiai Jalak." Namun, ada pula versi cerita yang mengisahkan bahwa sebenarnya Raja Brawijaya kelima pergi ke puncak Gunung Lawu sebab dikejar oleh Adipati Cepu yang berasal dari Kesultanan Demak. Kesultanan yang rajanya adalah menantu dari Raja Brawijaya kelima itu sendiri, yaitu Raden Fatah. Raja Brawijaya menolak untuk mengikuti menantunya memeluk agama Islam, sehingga peperangan pun tak terhindarkan. Sang raja memilih bersembunyi di gunung ini bersama dua pengabdi setianya, Gala. Sumpah terakhir sang raja mengatakan, jika ada orang-orang dari Cepu atau keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka dan mati. Jadi guys ya, cerita Gunung Lawu ini
sang raja tadi kan ngomong jika ada orang dari Cepu atau keturunan langsung Adipati Cepu naik ke Gunung Lawu, maka nasibnya akan celaka dan mati di Gunung Lawu. Jadi saya tambahkan sedikit ya, mungkin Gunung Lawu ini sejarahnya dulu para raja-raja keturunan, mungkin mereka menguasai wilayah yang ada di Gunung Lawu. Si runtuhnya kerajaan Majapahit. Namun, apa? Nah, Gunung Lawu adalah salah satu menjadi saksi runtuhnya kerajaan Majapahit. Sumpah itu masih berlaku hingga saat ini? Tidak ada yang tahu pasti. Satu yang pasti, bahwa orang-orang di sekitar Gunung Lawu percaya bahwa berkat kesaktian ilmunya, dua pengabdi setia sang raja tadi kemudian berubah wujud. Sunan Gunung Lawu menjelma menjadi makhluk gaib, dan Kiai Lawu menjelma menjadi seekor bulung jalak berwarna gading. Jika seseorang yang berniat baik akan mendaki, burung jalak jelmaan Kiai Jalak akan muncul untuk memberi petunjuk jalan menuju puncak. Sebaliknya, jika ia berniat jahat, maka nasibnya akan naas. Keren sih ya, bagi pendaki yang mau mendaki ke Gunung Lawu itu, kalau niatnya baik, dia akan kayak sama jelmaan, jadi dibimbing ya. Tapi kalau niatnya jahat, dia akan celaka dan berakibat naas ya. Hanya burung jalak, jika kamu mendaki dan bertemu seekor kupu-kupu hitam yang mengeluarkan cahaya kebiruan, maka itu penanda bahwa kehadiranmu diterima di gunung ini. Dan jika kamu bertemu dengan seekor kijang berbulu emas, tunggulah kijang itu hingga mengeluarkan kotoran. Bawalah pulang kotoran sang kijang itu, sebab orang-orang di sana percaya hal itu akan memperlancar rezekimu. Apakah kamu tertarik mencoba peruntungan dengan cara ini? Gila sih ya, kayak tempat sejarah misteri pendakian seperti ini, kayak kisah mistis. Seram juga sih ya untuk kita eksplor ke sana, karena tempat-tempat mistis itu ya dibilang menakutkan juga ya. Tapi kalau kalian ingin beruji nyali di situ ya boleh-boleh saja sih. Tapi kamu ingin mendaki gunung ini dengan niat mencari kekayaan. Sebab tidak seperti gunung-gunung lain, gunung ini memiliki 3 puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Dumili, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumila. Untuk Gunung Lawu sendiri terdiri dari 3 puncak ya tadi. Berarti ada tingkatan-tingkatan puncaknya dari 1 sampai 3. Gunung ini terletak di antara 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan Jawa Timur. Semua orang percaya bahwa siapapun yang datang ke gunung ini dianggap tamu oleh sang gunung. Karena itu, kamu harus menjaga tata bahasa dengan baik dan benar. Jadi guys ya, bila kita berwisata ke Gunung Lawu, maka kita sudah dianggap tamu oleh para penjaga di situ. Jadi kita harus bisa etika dalam bertamu. Seperti kita mampir ke rumah seseorang ya, kita harus tahu etikanya. Sang gunung mampu mendengar setiap perkataan kasar atau tindakan tidak sopan dan akan memberikan ganjaran di akhir perjalananmu. Tentu kamu tidak ingin hal itu terjadi, bukan? Selanjutnya, dan ini mungkin membuat siapapun menjadi ragu, namun tidak sedikit orang yang mengaku pernah mengalaminya. Jika kamu tetap ingin mendaki, saat tiba di lereng gunung, tetaplah waspada, terutama jika terdengar suara bising layaknya di sebuah pasar.
Jadi ya, kalau kalian sudah mendaki ke Gunung Lawu, apabila kalian mendengar suara bising layaknya seperti pasar, maka kalian tidak usah cemas ya, tidak usah panik lah, karena tempat ini tuh sangat mistis ya ceritanya. Jika ada seseorang mendekatimu dan menawarkan buah untuk dijual, kemungkinan itu bukanlah manusia, melainkan penghuni pasar setan. Kamu harus segera menolak tawarannya, namun tetap melemparkan uang koin atau salah satu barang yang kamu miliki, lalu mengambil batu. Ritual. Jadi ya, bila ada kalian ketemu orang di Gunung Lawu ini dan menawarkan makanan, maka kalian jangan terima ya, karena itu disebut di sini itu pasarnya setan ya. Jadi kalian nggak usah ambil makanan itu dan kasih uang ya, seperti kita membeli ya, cuma kita jangan ambil makanannya. Ini sebagai penanda bahwa kamu telah membeli sesuatu hingga tidak ada lagi sosok gaib yang datang mengganggumu. Cukup menyeramkan bukan? Oke, mungkin itu saja video kali ini tentang cerita mistis Gunung Lawu. Jangan lupa bagi kalian dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah sini, karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Like, komen juga ya, karena beberapa minggu ini saya tidak ke tempat wisata-wisata dulu karena ya sibuk dengan kesibukan lain. Mudah-mudahan kita nanti bikin vlog lagi ya di tempat-tempat wisata. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.